It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing. Now it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you feel it like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Izin deh Mbak mau wawancara sebentar boleh? Boleh Mbak. Mbak mau mempertanyakan mengenai pengalamannya ketika berbelanja secara online maupun secara tatap muka. Baik, pengalaman Nia tuh lebih suka belanja online ketimbang secara langsung. Karena kok belanja online itu kan lebih praktis, lebih gampang. Karena kan banyak aplikasi-aplikasi juga untuk belanja online kan. Nah, kalau kita nak belanja langsung, itu kita nak ke pasar dulu, terus kita nak berinteraksi ke orang-orang juga kan. Terus kita nak tawar-menawar dulu jika harganya mahal, itu kan Mbak. Nah, tapi kalau kita di online kita juga dapat diskonnya juga kan di online itu. Ada apa? Lebih murah lah kalau di online dari ketimbang di belanja secara langsung itu nah. Jadi Nia lebih suka secara online ya? Iya, secara online lebih gampang. Tapi gimana kalau konteksnya kita itu belanjanya secara tatap muka? Tadi kan Adek kan lebih suka secara online. Gimana kalau kita tuh belanjanya kebutuhan kita seperti kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, atau kebutuhan konsumsi kita lah. Nah itu kan kita tidak bisa online itu Dek. Nah jadi kita harus tatap muka. Ada nggak itu pengalaman Adek ketika secara tatap muka gitu? Baik itu secara produknya apakah bagus atau pelayanannya gimana gitu? Tadi kan di online itu kan semuanya ada ya Mbak ya. Iya. Nah jadi kata Mbak tadi semua apa misalkan mau belanja alat-alat dapur itu kan semuanya juga ada di online kan Mbak ya. Iya. Masalah bagus nggak bagusnya ya kita kan di apa ya kayak misalkan kita lihat di HP kan Di deskripsinya. ya deskripsinya bagus terus datanya agak ini kan nggak sesuai ekspektasi ya karena kita sudah memilih belanja di online juga Nggak ya, apa-apa. apa kan. Jadi Adek tadi lebih suka ke online ya Dek karena lebih praktis, tidak panas. Iya. Udah itu lebih maksudnya tuh transportasinya tuh lebih nggak ribet gitu kan, lebih suka ke online. Nah, gimana Nia menanggapi ketika Nia itu berbelanja online namun yang datang itu berbeda, Dek? Gimana? Pastinya kecewa kan Mbak ya karena kan kita sudah memilih belanja di online terus tiba-tiba datangnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Kecewa dong karena kan kita udah berharap itu datangnya bagus ternyata pas datang itu nggak sesuai ekspektasi kita kecewa. Kecewa ya, ada rasa kecewa dari itu. Yang kecewanya tuh apa, produknya atau pelayanan dari tokonya itu Dek? Itu produknya dari produknya sih Mbak tapi kalau pelayanannya kan nggak terlalu berpengaruh juga sih. Oh, kalau produknya udah beda berarti penjualnya kurang amanah berarti. Lalu dia gimana? Apakah mengembalikan paketnya yang dibelanja tadi atau melapang dada aja itu nerima aja apa yang dikirim? Mengembalikan kan Mbak karena kita kan udah kecewa terus kita udah bayar mungkin yang kita beli juga mahal terus nggak sesuai ekspektasi kan kecewa aja kita kembalikan aja. Kita kembalikan gitu ya. Lalu ada nggak sih Dek itu apa namanya tuh harapan dari toko yang menjual tadi tidak amanah? Harapannya gimana harapannya? Harapannya semoga apa ya produknya tuh Dikirimnya tuh sesuai, dikirim dan sesuai tuh amanah. ya. Oke. Udah itu aja mungkin Dek. Ya, terima kasih ya Dek. Ya Mbak. Izin meluangkan waktunya sebentar Dek. Ya Mbak, silakan. Di sini Mbak tuh mau menanyai atau mau mewawancarai sedikit mengenai bagaimana pengalaman Trista ketika berbelanja secara online maupun secara langsung. Baik Mbak, Trista jawab. Kalau secara online, Trista belum ada pengalaman. Soalnya kalau setiap pesan di aplikasi Shopee itu alhamdulillah datanya selalu pas sesuai dengan keinginan Trista. Tapi kalau secara langsung itu terkadang pelayanan tokonya yang kurang suka terhadap respon dari Trista. Terus apa ya? Responnya kurang baik berarti ya Dek. Contohnya gimana responnya Contohnya kurang kayak, baik? Semisal tanya ini berapa harganya, terus yang jawab yang punya toko itu tidak memiliki muka raut wajah yang ramah. Berarti pelayanannya kurang bagus ya. Ya. Lalu gimana suasana tokonya, apa menyenangkan, apa kurang baik, apa masih gimana gitu? Terkadang kalau masih ramai itu kan kita pelayanannya itu kurang memadai kan Mbak. Yeah. Nah itu jadi membuat kita tahan, sabar walaupun itu
sangat ramai. Jadi harus sabar ya Kak, ketika kita berbelanja, baik berbelanja secara langsung kan karena tokonya ramai, jadi kita harus antri, harus kondusif berarti gitu ya. Ada nggak sih Dek keganjalan ketika berbelanja gitu? Kalau soal keganjalan waktu itu Trista tidak ada, soalnya kalau sudah ya sudah, tidak usah dipermasalahkan bagi Trista gitu Mbak. Oke, jadi pelayanannya kurang bagus ya. Masih kurang. Itu Trista pernah belanja apa kira-kira? Soal kebutuhan sih, lebih ke makanan, snack-snack atau yang kita butuhkan sekarang. Berarti pelayanannya ada yang kurang baik dari penjualnya ya. Jadi kita harus lebih sabar menghadapi penjualnya. Jadi kita harus ikut kondusif gitu ya. Itu mungkin dari pengalaman dari Trista Mbak. Oke, terima kasih Dek Ya, atas kesempatannya, atas wawancaranya. Assalamualaikum Dek. Salam Mbak. Izin Dek, Mbak mau wawancara sebentar boleh? Boleh Mbak. Mbak mau wawancara tentang mengenai pengalaman berbelanja Sandra ketika membeli secara langsung atau itu tatap muka? Pengalaman berbelanja ya Mbak. Iya, gimana itu? Jadi kalau pengalaman berbelanja secara online tuh ya Mbak, itu saya tuh pernah beli baju tuh kan Mbak. Jadi saya tuh pesannya tuh kadang tuh nggak sesuai gitu loh Mbak sampainya. Kan saya tuh pesan warna ini gitu, sampainya warna apa kayak kemarin gitu. Jadi tuh kayak barangnya tuh tidak sesuai dengan apa yang saya pesan gitu Mbak. Jadi kita yang jadi pembeli itu rasa kecewa dari barang yang kita pesan seharusnya warnanya hitam, ini yang datang warnanya pink. Iya, jadi kemarin tuh saya pesannya tuh warna merah gitu Mbak, sampainya mana warna lain. Jadi itu tuh kesalahan penjualnya berarti ya. Berarti kita tuh kecewa terhadap penjualnya karena kurang amanah dan kurang teliti. Nah, kalau pengalaman secara tatap muka gimana tuh Dek? Kalau pengalaman secara tatap muka itu biasanya ada yang menyenangkan sih Mbak, itu juga ada yang itu biasanya kan kita beli gitu Mbak. Kita kayak kemarin tuh saya beli beras gitu Mbak. Nah itu tuh si penjualnya itu nggak ramah gitu Mbak, dia tuh cemberut aja dari awal sampai akhir. Jadi kita yang beli itu ngerasa kayak, ih Mbaknya kok kayak gini sih, jadi nggak nyaman gitu Mbak. Kurang nyaman ya, respon dari penjualnya itu kurang menyenangkan. Harusnya kan kita sebagai pembeli gitu disapa atau senyum gitu. Iya, seharusnya tuh lebih ramah lagi ketika ada pembeli yang datang membeli produknya. Ada nggak sih Dek harapan terhadap penjualnya? Iya. Jadi kalau misalnya yang secara online itu harapan saya supaya pesanannya itu sesuai dengan apa yang saya pesan gitu. Jadi kalau misal saya pesannya ini, sampainya juga ini. Terus kalau yang secara langsung itu harapannya kepada penjual agar lebih ramah kepada si pembeli. Agar kita merasa nyaman dalam berbelanja. Itu aja sih Mbak. Pernah nggak sih Dek kayak beli online tuh kan? Tadi kan udah pernah dapet yang yang penjualnya tuh kurang amanah. Pernah nggak dapet yang sesuai apa yang ada pesan? Pernah sih Mbak, kadang malah saya nggak expect gitu Mbak kalau barangnya tuh ternyata sebagus itu. Lebih suka berarti ya, itu tuh sebenarnya tergantung oknumnya Iya, ya Dek. tergantung tokonya juga. Ya, pernah nggak kayak beli tatap muka, suasananya tuh lebih sering menemui yang kurang bagus atau yang bagus? Kalau yang sering itu biasanya menemukannya bagus sih Mbak. Soalnya kalau yang pelayanannya kurang itu hanya beberapa saja. Ya, berarti kita tuh harus lebih sabar lagi ya terhadap baik itu pembeli maupun penjualnya. Terima kasih ya Dek. Iya Mbak, sama-sama.